Good morning, teachers and students. Before we start our learning teaching process today, we are going to listen the message of God. The message of God is taken from the 2 Samuel chapter 22, verse 2 and 3. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 22 ayat yang kedua dan yang ketiga. He said, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my seat and the horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge and my savior. From violent people you save me." Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. It was an unusual day. Little Sam was running with tears in his eyes when he appeared in his playgroup. Hari itu tak seperti biasanya. Sam kecil berlari dengan air mata berderai saat kami muncul di kelompok bermainnya. He hugged his father tightly. Actually, a friend had snatched the bananas. Ia mendekat erat ayahnya. Ternyata seorang teman telah merebut pisangnya. He asked his father to take it back. He knows who is getting a sense of security and help. Ia tahu kepada siapa ia mendapatkan rasa aman dan pertolongan. David experienced God delivering him from the enemy and from the hand of Saul. Daud mengalami Tuhan yang melepaskan dari musuh serta dari tangan Saul. The part of God's word that we read is the surge of gratitude that filled David's heart, which was later composed in Psalm 18. Bagian firman Tuhan yang kita baca ialah gelora syukur yang memenuhi hati Daud, yang kemudian dituliskan dalam Mazmur 18. His experience with God deep his knowledge of Him, a reliable refuge. Pengalamannya dengan Tuhan memperdalam pengenalannya akan Dia, tempat berlindung yang dapat diandalkan. When in trouble and there seems to be no way out, David cried out to God. Saat dalam kesesakan dan sepertinya tidak ada jalan keluar, Daud berseru kepada Tuhan. Just as a toddler depends on his father and mother for everything, we also depend on God for everything. Sebagaimana seorang balita bergantung pada ayah dan ibunya dalam segala hal, kita juga bergantung pada Tuhan dalam segala sesuatu. Some people think that we should grow from this infancy in terms of dependence on God to become more independent. Beberapa orang berpikir bahwa kita seharusnya bertumbuh dari masa balita dalam hal kebergantungan pada Tuhan untuk menjadi lebih mandiri. The truth is that we always need God. We began the Christian life in dependence on the grace we do not deserve. Kebenarannya adalah bahwa kita selalu memerlukan Tuhan. Kita mengawali kehidupan Kristiani dengan kebergantungan pada kasih karunia yang tidak layak kita terima. Kita juga melanjutkan kehidupan Kristiani dengan kebergantungan pada Tuhan yang terus berkarya memulihkan, memimpin, mengasihi, menyediakan, memuaskan, dan memindahkan gunung. When we depend on God, we will find Him reliable and rejoice to glorify Him. Ketika kita bergantung pada Tuhan, kita akan mendapati Dia dapat diandalkan dan bersuka memuliakannya. God
is glorified when we put our dependence fully to Him. Tuhan dimuliakan ketika kita menaruh kebergantungan kita secara penuh kepadanya. Let's pray. Lord Jesus, enable us to cultivate a desire and act to do things that make me and make us spiritually independent, to be a blessing. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menemukan keinginan dan bertindak melakukan hal-hal yang membuat kami mandiri rohani untuk menjadi berkat. We pray in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you, teacher and student, for your listening. God bless you.